Annyeong, yuk kita review lagi A Typical Family episode 6. Dae kembali diselamatkan oleh Gwiju saat ia terkurung di gudang sekolah. Gwiju berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Dae di masa lalu. Dae memperhatikan tanda di leher Gwiju seolah mengenalnya. Gwiju membantu Dae keluar dari gudang lalu mendapat telepon dari wali kelas Ina. Saat ia berbalik, Dae sudah kabur. Dae berlari ketakutan. Sampai di sauna, pamannya tak percaya dengan ceritanya dan malah memuji karangan cerita Dae bagus. Dae bilang masalahnya ia bisa ketahuan karena mereka bisa membaca pikirannya. Pamannya menggodanya karena Dae sebenarnya tak mau ketahuan karena ia sungguh menyukai Gwiju. Dae mengelak. Dae lalu bilang ke ibunya bahwa tak ada gunanya tetap di sana. Ibunya pun mau tak mau setuju. Gwiju diberitahu wali kelas kalau Ina tidak dirundung dan bilang kalau jam tangan itu untuk hadiah ulang tahun teman Ina. Gwiju lalu datang ke sauna dan berusaha membantu ibu Dae. Ia mencari Dae. Ibu Dae berharap masa lalunya tidak akan menyakiti Dae karena dia dituduh mencuri dan minta mereka melepaskan Dae. Paman mengajak Gwiju ke tempat Dae berada. Gwiju dan Dae berbicara. Gwiju meluruskan soal jam tangan yang ternyata diambil oleh Ina. Tapi ia masih curiga kenapa Ina berbuat seperti itu dan minta Dae berbicara dengan Ina. Tapi Dae berkata Ina adalah putrinya dan mereka sampai di sini saja. Ia tak bisa lama dengan keluarga Bok yang mengetahui segalanya. Seperti ada yang melayang di udara dan ada yang muncul dan hilang di depan mata. Ia tak bisa menangani itu semua. Gwiju bilang tapi Dae yang membuat kekuatan keluarganya kembali. Dan ia akan menyelamatkan Dae dengan kekuatannya. Tapi Dae bilang ia hidup baik-baik saja. Dan sepertinya ia salah bahwa bukan Gwiju yang menyelamatkannya saat kejadian 13 tahun lalu. Lalu ia minta barang-barangnya dikirim dan meninggalkan Gwiju. Berbeda dengan Gwiju yang kembali bersemangat, ia menyingkirkan semua botol alkoholnya dan merapikan kamarnya sampai memasak. Ia juga rutin mendatangi Dae dan berusaha mengambil hati ibu Dae. Gwiju ternyata minta Dae berbicara dengan Ina. Ina bertanya apakah Dae yang mengatakan pada ayahnya soal jam tangan. Dae menjawab bukan dirinya tapi ayahnya hanya mencemaskannya. Ina bertanya kapan Dae kembali ke rumahnya. Dae bilang bagaimana ia bisa kembali jika Ina bisa membaca pikiran. Ina minta Dae agar merevisi rencananya saja dan manfaatkan kekuatan super mereka. Lalu Ina meminta jangan ungkap rahasianya. Dae lalu menutup matanya menolak dibaca oleh Ina. Ina mengatakan sampai bertemu dan pergi. Dae menemui Gwiju dan bilang bahwa Ina tidak dirundung, tapi Gwiju tetap harus mengawasinya. Meskipun Gwiju tetap merasa ada yang berbeda dengan Ina. Gwiju jadi rajin berolahraga membuat ayahnya senang karena depresinya sembuh karena Dae. Sementara ibu Bok masih sulit tidur. Pak Bok menawarkan diri untuk mengecek keadaan Dae dan minta Dong-hee saja yang cari tahu. Dong-hee datang ke sauna, ia pun mendengar suara Grace. Lalu ia menceritakan ke keluarganya kalau Grace si pelatih di pusat kebugaran adalah rekan Dae dan mereka semua bersekongkol. Ia bilang Grace sengaja menggoda Jihan pacarnya karena takut gedungnya akan direbut olehnya jika ia menikah duluan. Bobok gelisah apakah ia terlalu cepat mempercayai Dae dan merasa bahwa mungkin dirinya salah kali ini. Gwiju bilang ibunya tak salah, ia lalu memperlihatkan kekuatannya yang sudah kembali. Dan kekuatan itu kembali sejak bertemu Dae. Ia juga menceritakan bahwa ia hanya bisa kembali di momen saat bersama Dae. Gwiju masih mendekati Dae dan minta diajari cara memasak sup rumput laut. Sementara Bu Bok dan Pak Bok mau datang ke sauna dan mencari Dae. Ibu Dae bilang harusnya mereka tak boleh bertemu Dae sebelum meresmikan pernikahannya. Bu Bok syok melihat Gwiju yang mengiris bawang. Ia lalu dibawa untuk beristirahat di sauna. Tak lama ia bisa tertidur pulas.
Di sana Pak Bok ikut makan bersama dan tak lama mendengar teriakan Bu Bok. Ia bermimpi lagi soal Daehae dan cepat-cepat pergi keluar dari sauna. Bu Bok minta Gwiju jangan pernah datang ke sana lagi. Gwiju bertanya apa mimpi ibunya. Ibunya bertanya bahwa Gwiju juga mencurigainya sehingga membuatnya ragu untuk menikahi Daehae. Tapi Gwiju tampaknya agak yakin untuk menikahinya. Bu Bok mengatakan ia sudah melihat akhirnya. Gwiju pun kembali bingung dan bertanya apa yang ibunya lihat. Adegan kembali ke Gwiju yang datang membawa bunga, sementara di rumah Bu Bok bercerita mimpinya bahwa pernikahan Gwiju dan Daehae adalah pernikahan yang besar. Gwiju melamar Daehae dan Daehae terkejut dan bertanya apakah Bu Bok mimpi bahwa mereka menikah. Gwiju mengatakan masa depan sudah ditentukan dan minta Daehae menerimanya. Keluarga Daehae merayakan keberhasilan mereka karena selangkah lagi mereka bisa memiliki gedung 50 miliar won. Tiba di hari pernikahan dan di sini teman Ina datang mengembalikan jam tangan dan sepatu Ina karena kesal. Ina kembalikan jam tangan neneknya dan ketahuan. Bu Bok mengira kalau Ina sedang berontak dan menenangkan ke Ina kalau ayahnya tidak akan direbut. Pernikahan dimulai, Daehae mendatangi Gwiju menuju pelaminan. Bu Bok memuji kecantikan Daehae persis seperti di mimpinya. Sementara Dong Hee membongkar kamar Daehae dan yakin pasti ada sesuatu. Lalu ia pun menemukan cincin di koper Daehae. Ia dihadang oleh Grace hingga Dong Hee terjatuh dan Grace shock karena Dong Hee malah melayang. Pak Bok curiga bahwa Bu Bok tidak hanya melihat sekedar pernikahan di mimpinya. Bu Bok bilang mereka akan segera tahu. Gwiju dengan senang dan sangat bahagia mengatakan bahwa bisa saja dirinya dari masa depan ada di sekitar, karena ia ingin mengingat momen ini dalam waktu yang lama sebagai momen bahagia. Tapi Daehae menyangkalnya dan ia mengaku bahwa ia adalah penipu. Dan Gwiju adalah target ketiga ibunya. Semuanya sudah direncanakan untuk mendekati keluarga Bok. Ia juga mengaku bahwa ia memasukkan obat tidur ke teh Bu Bok dan ia menanyakan ke Bu Bok kalau sudah tahu semuanya. Ia juga meminta maaf dan bilang pada Gwiju bahwa ia tak bisa menyelamatkannya. Daehae pun pergi meninggalkan Gwiju yang terlihat syok dan sedih. Oke guys, sekian review dari A Typical Family episode 6. Terima kasih kalau bersedia subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya. See you!